bani-bani yang lain. Jadi makanya saya menegaskan dari tadi kepada orang-orang abang, seluruh ketetapan atau peraturan Elohim itu hanya ada tertuju kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Sudah close itu, close. Artinya apa? Sudah kita bisa simpulkan bahwasanya PL itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Selesai. Selesai kan? Betul tak? Lex spesialis derogat leg generalis. Khusus hanya untuk Israel. Hanya khusus, ya benar. Kalau logika Anda ke situ itu udah gak masuk akal. Enggak, bukan logika. Ini kesimpulan dari penjelasan Anda barusan. Kok kesimpulan? Iya betul, karena melawan ajas lex spesialis derogat leg generalis. Hukum yang khusus mengabaikan hukum yang umum. Begitu. Riman. Yesus. Bentar, kita sapa dulu. Sabar, satu-satu ya. Selamat pagi Pak Pendeta. Iya, salam sejahtera. Yesus pun nggak ada hubungannya dengan agama Kristen kalau masalah itu. Gini Pak, mohon maaf ya. Tadi ini lagi bicara tentang Paulus yang menghapus hukum Torah. Tadi bukan ya. Paulus yang menghapus hukum. Gini. Saya biar ada gambaran ya, biar ada gambaran ya. Jadi tadi diskusi awal tuh, saya kan moderator, saya penengah di sini. Jadi saya simak dari tadi gitu kan. Tapi ketika sudah mau meluas, saya kembalikan lagi ke topik gitu. Jadi intinya ada diksi bahwasanya Paulus menghapus hukum Torah. Ya kan? Kemudian ada sanggahan lagi dari bahwa perkataannya sendiri dia tidak menghapus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Torah. Nah, yang jadi problem tadi masalah menggenapi. Kita buka nih. Menggenapi dalam bahasa Yunani artinya apa, bahasa Indonesia artinya apa. Ternyata bukan menghilangkan atau membatalkan, itu lain lagi. Bahasa Yunaninya katargeo itu. Katargeo ya. Memenuhi, mengisi, ya, menjalani. Jadi, kalau mengatakan tidak dihapus, menggenapi, berarti kan masih ada hukum itu. Bukan. Oke, kita Ustadz Oke, untuk hal ini untuk hal ini saya serahkan ke Bang Zuma selaku ini. Matius 5. Nanti akan berbicara dengan kalian. Matius 5. Ya, kita buka bersama. Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kan yang mau diminta kan? Iya, itu pernyataan Yesus dan dibanding dengan pernyataan Paulus. Kalau di dalam kebenarannya dikatakan Yesus kan nomizo hoti erchomai kataluoho nomos eho propertes o erchomai kataluo ala plero. Ya, di situ dikatakan yang mau digenapi Yesus adalah kitab para nabi, nubuatan para nabi, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak aku hapuskan itu. Kenapa? Karena hukum Taurat itu telah diikuti oleh jutaan manusia, dan orang yang bergantung pada hukum Taurat itu sudah ada hakimnya yang akan nanti diberikan mandat, yaitu siapa? Musa yang akan mendakwa mereka. Itulah yang akan terjadi seperti perkataan Yesus. Itu dia. Yesus nggak mau. Hukumku bukan hukum Taurat, hukumku itu kasih. Beda hukum Taurat dengan kasih. Oke, silakan Bang Zuma bisa merespon. Iya, terima kasih sahabat-sahabat para guru-guru saya yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali dengan pernyataan Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan dirinya sendiri bahwa beliau diutus hanya untuk kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ini seirama dengan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Nah, pertanyaan tunggu Bang Juma, tunggu lo biar jangan. Matius berapa? Mohon maaf, jangan dipotong ya. Tunggu dulu, biar jelas dulu. Matius berapa tadi? Ini pendeta ya? Iya, Matius berapa? Ya, pendeta. Sejatinya seorang pendeta ketika sudah mendengarkan isi daripada data itu Anda sudah tahu. Gini. Anda baru mau bertanya dalilnya. Kita perlu pelan-pelan untuk menerjemahkan perkataan Bang Juma biar orang dengar. Seorang yang belajar
kalau Iya. sudah dibunyikan seperti itu, dia udah tahu di kitab mana, bab mana, nomor berapa. Ini pendeta baru mau belajar. Ngapal-ngapal kitab. Kita itu perlu melakukan perintah, Apa? bukan mengapal Kalau mengetahuinya saja, bagaimana Anda bisa melakukan? kitab. Jadi nggak usah Aku banyak diutus. cerita, Pak Jadi Pendeta. sekarang aku tanya sama Muzuma. Kok jadi Anda yang ambil alih? Ini kan waktu Tanya, Sebentar, aku sama Bapak Muzuma. Pendeta, mohon maaf ya. Saya moderator. Siapa Gini. yang hilang dari Gini. umat Israel? Ku tanya nanti kau. Sebentar, Pak Pendeta. saya ajarin, Nanti. saya ajarin. Ya, mohon maaf Bang Zuma, saya jelaskan ke Pak Pendeta. Ketika Bang Zuma bernarasi, Anda catat aja dulu. Oke, Nanti ketika diberikan giliran waktunya Anda, pakai timer. Oke, host Enggak, pakai timer. gini. Pakai timer. Kalau buat timer kayaknya hostnya yang bisa, tapi beginilah kita Pakai sama-sama timer, dewasa berani aja lah, tapi cuma sama-sama saya dewasa, tahu sama-sama cuma ini dewasa. orangnya panjang berkedip Enggak, ada moderator, harus kita adil ya. pakai timer aja. Harus Sini kita ada adil. moderator. Saya berani nggak pakai Tenang, ada moderator, kita Pak adil. Tuliman Ya. jangan masuk dulu. Ya, kita adil di sini ya, memberikan porsi yang sama, oke? Tapi paling tidak jangan dipotong ketika yang teman yang satu sedang bernarasi. Begitu Pak Pendeta ya. Berarti saya harus meminta kepada Bang Zuma untuk mengulang nih kalau begini. Iya, Silakan Bang baik, Zuma. Ya. baik, Dinda, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Inni Rasulullahi ilaikum. Aku diutus sebagai rasul kepada Bani Israel. Di dalam kitabnya orang Kristen juga, Yesus pun mengaku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Dan saya tidak pernah membaca di dalam Bible bahwa Kristen itu domba, bukan. Kristen itu bukan domba. Nah, kemudian ada tadi pernyataan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Betul itu. Betul itu. Memang bukan untuk orang di luar Israel, bukan untuk Kristen. Nah, dengan demikian, kalau saudara-saudara sudah menyadari bahwa Yesus itu bukan, bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Yesus hanya mengaku domba-domba yang sesat dari Bani Israel peruntukannya, saya ingin membaca sebuah data di dalam kitab saudara. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. 1. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis bla 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 bla. Pertanyaan saya, kalau Pak Pendeta bisa jawab, kalau tidak bisa angkat tangan ya. Di situ dikatakan Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita di sini siapa? Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Efesus 2 membatalkan segala hukum Taurat. Nah, sekarang kata kita di situ siapa? Yahudi saja kah peruntukan Yesus mati, atau juga untuk orang Roma atau orang Indonesia? Silakan jawab. Oke. Pertama tadi begini. Pertama tadi ini Bang Zuma ini mengatakan Matius 5 Bang, ayat Pak Pendeta, 24. boleh izin, mohon maaf, biar kita sama-sama tahu informasi. Oke, dari 5 menit yang Bang Zuma diberikan waktu, beliau hanya memakai sekitar 1 menit 70 detik. Oke. Oke, silakan Jadi- Anda, saya berikan waktu lagi. Jadi Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Aku tanya dulu sama Bang Zuma, tahu nggak asal usul siapa domba-domba yang sesat dari umat Israel? 1. Yang kedua, di Efesus dan Galatia, saya bukakan kenapa terjadi penebusan. Coba Galatia 3 ayat 13 tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa bisa terjadi penebusan? Karena ada perjanjian antara Yahweh Elohimnya Israel dengan orang Israel, bahwa ya, saya buka di Keluaran 24. Saya buka ya, Keluaran 24. Ini dia, ini perjanjiannya itu. Sesudah itu Musa, ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan
menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi hukum Taurat itu dibuat perjanjian dengan darah lembu jantan oleh Yahweh, lalu dibatalkan oleh Yesus di Matius 26 ketika perjamuan malam. Ya, perjamuan itu terjadi ketika Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus itu untuk pengampunan dosa, tetapi darah Yesus itu juga untuk penebusan kepada orang Israel. Udah, terima kasih. Jadi jawab Bang Juma ya. Siapa, kalau Bang Juma memang mau tahu, siapa domba yang sesat dari orang Israel itu? Terima kasih. Oke, stop. 2 menit untuk Gurunda ya. Izin Ustaz, biar aku aja. 2 menit untuk Gurunda. Silakan Gurunda. Bang Juma. Bisa tambah 1 menit lagi? Ya, beliau tadi 3 menit, Jadi bikin 3 3 ya? menit aja. Ya. Iya. Cuman saya mau ini tanya dulu sama Bang Zuma dengan Pak Pendeta. Ini temanya terkait apa ya, Bang? Hukum Tuhan itu hanya untuk Bani Israel saja, nggak ada untuk Kristen. Kristen Oke, ini baik. cuma penumpang gelap. Ya. Baik. Ya, hukum Tuhan hanya berlaku bagi Bani Israel. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Yang pertama yang Anda harus tahu sebagai pendeta ya. Diterangkan kemudian di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba itu Bani Israel saja. Ente bukan domba. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, domba sesat adalah Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan, yang jauh dari hukum Taurat. Itu yang disebut domba sesat. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu yang pertama. Kemudian Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Yesus mati, kata kita di sini siapa? Untuk Bani Israel saja kan? Efesus 2, Yesus mati hanya untuk Bani Israel saja kan? Benar kan? Harus Anda akui itu. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Galatia 3:13, Kristus telah menembus kita dari kutu hukum Taurat. Kita di sini berarti hanya untuk Bani Israel. Paulus berbicara hanya untuk Bani Israel berarti di Galatia 3. Kematian Yesus bukan untuk kalian berarti kalau gitu. Gugur sudah dosa-dosa kalian itu nanggung sendiri. Kemudian yang kedua, Efesus 2 diterangkan kemudian bahwasanya di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Jadi nggak ada hubungannya dengan kalian, nggak ada hubungannya. Yesus tak ada hubungannya dengan kalian, kematiannya tak ada hubungannya dengan kalian. Lalu kalian ini siapa? Kalian adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu baru. Kalau Yesus yang datang, yang makhluk yang datang mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kalian pengikut Yesus, makhluk yang mengaku Yesus itu. Tapi kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, itu spesial untuk Bani Israel saja. Jadi di sini ada 2 Yesus. Ada yang asli, ada yang palsu. Camkan saya ulang, ada 2 Yesus, ada Yesus asli, ada Yesus palsu. Yesus asli hanya untuk Bani Israel, Yesus palsu untuk Kristen. Catat itu ya. Jadi kalau Anda nanti bertanya, mana Yesus palsu, buktikan, saya akan buktikan. Mana Yesus asli, saya akan buktikan. Yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Kalau yang asli itu untuk Bani Israel saja dan tidak digantung di pohon. Kalau yang palsu itu yang mengaku sebagai Yesus di Pulau Patmos, akulah Yesus sang bintang timur. Nah, itu Yesus palsu. Yang kamu sembah itu Yesus palsu. Itu yang perlu pendeta pahami, ya. Jadi hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, tapi kenapa perjanjian lama ada di dalam kitabnya orang Roma? Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk apa itu jadikan alas di sana kitabnya orang? Toh Taurat itu untuk Bani Israel, tanah untuk Bani Israel. Lalu Roma ngapain ngambil-ngambil terjemahan Septuaginta? Nah, mungkin pendeta, kalau memang pendeta yang belajar bukan yang perpuluhan, pasti bisa jawab ini. Silakan. Oke, thank you Bang Zuma. Ya, Pak Pendeta bentar. Lagi-lagi. Ya, sebentar Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta. Berarti poin besarnya udah tahu ya. Kalau memang Torah untuk Bani Israel, lalu mengapa PL ada di dalam PB? Itu tema besarnya itu. Ya, Oke. silakan Pak Pendeta. Ya. Jadi sebenarnya kan sudah dibilang
Paulus tidak bawa agama, karena yang mengatakan Kristen itu bukan Paulus tapi di Antioquia. Itu Paulus belum bertobat. Satu. Yang kedua, dia dikatakan, coba kita baca dulu tentang Matius 15 ini. Sebenarnya siapa domba yang dikatakan Yesus? Tahu nggak? Yesus ini berbicara bukan karena mau menjelaskan sesuatu kepada orang-orang biar supaya orang ya begini deh begitu deh, bukan begitu caranya ya. Bang Juma ini nggak paham cara berbicara Yesus. Coba lihat judulnya perikop yang di Matius 15, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan di daerah itu berseru, kasihanilah aku Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu datanglah murid-muridnya meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Di sini Bang Juma, saya ajarkan Bang Juma untuk mengenal Yesus. Yesus sedang menggelitik murid-murid Yesus. Yesus sedang menelanjangi kesombongan murid-murid Yesus. Lalu, tetapi perempuan itu mendekat dan menjawab dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu, katanya. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan, itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Bang Zuma, perikopnya, kejadian ini, Yesus sedang menelanjangi kesombongan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu disampaikan dengan sombong, kami ini bangsa pilihan, yang lainnya itu anjing. Begitu. Sama dengan Islam, kami ini adalah orang pilihan, yang lainnya itu kafir, katanya. Nah, begitu juga ini, kami ini orang-orang pilihan Israel. Lalu Yesus menggelitik mereka. Aku diutus hanya kepada orang domba-domba yang hilang dari umat Israel, katanya. Oh benar Tuhan, ini suruh aja pergi ini perempuan ini, katanya. Lalu disitulah perempuan itu makin datang. Lalu dikatakan Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu dipakai Yesus kenapa? Karena orang Israel, di luar Israel itu adalah anjing. Oke Pak Pendeta, selesai waktunya. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, silakan Bang Zuma menanggapi. Jadi nggak nyambung ya, nggak nyambung sama sekali. Katanya di Antioquia Paulus itu tidak membawa sebuah agama. Padahal di Kisah Para Rasul 13 nomor 1 di Antioquia ada nabi bernama Saulus. Itu nggak nyambung. Coba di mana? Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul berapa? Oh, Bapak masih perlu belajar ternyata. 13 ayat 1 Saulus di situ nabi ya. Ya, catat. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas. Di sini Paulus sudah bertobat. Iya, Saulus namanya kok di situ? Di sini Saulus sudah bertobat. Ya nggak ada urusan mau bertobat. Kapannya dia bertobat? Faktanya dia mengajarkan orang nyembah orang kok. Nggak ada bertobat-tobatnya dia. Udah, waktu saya ini Pak Pendeta, jangan diganggu dulu ya. Oke, nah sekarang ketika Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, Yesus memang tidak mengajarkan ajaran baru. Yesus datang meneguhkan kemudian menggenapi melengkapi hukum Taurat. Yang mana hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kan udah aku bilang tadi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Artinya Yesus tidak datang membawa hukum baru. Nah, sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hukum yang saya bawa, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Apa yang dibawa oleh Yesus? Ya, hukum Taurat, hukum kasih. Apa itu kasih? Ya taat kepada Tuhan. Di mana tertulis? Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Yosua 22 nomor 5. Jelas itu. Berarti Yesus datang harus meneguhkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Matius 26
Matius 15 ini, Pak Pendeta ini akal-akalan. Justru Yesus bukan menggelitik, Yesus menegaskan, aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada asu. Lalu wanita itu mengatakan apa? Betul. Wanita itu membenarkan, betul Tuhan. Akan tetapi, bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Wow, keren, imanmu betul. Kamu memang mengakui dirimu adalah asu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Setelah sembuh, apakah kemudian ibu itu berubah menjadi domba? Tidak. Ibu itu tetap aja asu. Apa buktinya? Matius 10 Anda baca nomor 5, nomor 6. Yesus terlebih dahulu sudah meminta kepada murid-muridnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba dari umatku Israel. Yesus datang mengajarkan muridnya hanya untuk kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, Yesus ketika datang kepada domba, dia memiliki ending pengajaran. Aku diutus hanya untuk domba, dan aku ini hanya utusan. Tetapi di luar daripada pengajaran Yesus, ada Yesus palsu yang mengajarkan hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa. Hukum Taurat itu sudah dihapuskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Hukum Taurat itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa orang Roma. Nah itu pertanyaan saya, kalau Taurat hanya untuk Bani Israel, kenapa ada di dalam kitabnya orang Kristen? Sudah saya bilang tadi, pendiri agama Kristen itu siapa? Bukan Paulus. Udah satu. Sidang Konsili Nisea itu, di situ kekatolikan menyatukan, mengapakan kitab-kitab kitab-kitab para nabi itu, tulisan para rasul dan para nabi dijadikan satu, itulah Alkitab, makanya menjadi satu. Sebenarnya itu tidak satu karena kitab itu adalah gulungan-gulungan awalnya. Nah, jadi Juma ya, kalau memang kau mau apa, itu semua ada transkrip dan aslinya. Udah, tidak direkayasa. Cuman sudah saya bilang tadi, menurut pengertianmu kau bilang ya, oh ya, mengutus kepada orang domba yang hilang umat Israel, dia tidak jadi domba. Kenapa Yesus menggelitik domba-domba? Karena Yahweh menganggap bahwa umat Israel itu domba, tapi Yesus tidak pernah menganggap bahwa manusia itu domba. Begitu masalahnya. Masalahnya Yahweh itu bukan Yesus. Jadi jangan samakan Yahweh itu dengan Yesus. Yahweh itu malaikat pemberontak, Yesus itu raja surga. Jadi beda. Yang disembah Israel itu Yahweh, YHWH, bukan Tuhan yang benar. Jadi tadi, jika hidup keagamaanmu, di situ tidak ada istilah hidup keagamaan. Jika hidup benarmu tidak lebih benar, coba periksa lagi itu. Jika hidup kebenaranmu, hidup benarmu tidak lebih benar dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan cerita agama di situ, hidup benar. Lalu pertanyaannya tadi tentang agama Kristen. Yesus tidak pernah bawa agama Kristen, Paulus tidak membawa agama Kristen. Jadi masalahnya di Antioquia tadi, yang waktu di Herodes tadi, di situ juga tidak ada. Pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Pada waktu itu Saulus sudah apa? Belum bertobat waktu itu. Jadi setelah dia bertobat, dia datang ke Antioquia karena di situ banyak pengikut-pengikut yang percaya kepada Yesus. Begitu Juma. Saulus itu datangnya terakhir di situ, bukan dia yang mendirikan di situ. Oke, lanjut. Boleh saya sedikit? Saya Adhika Putra ini mau ngomong juga sedikit ya. Boleh ya? Atau gimana? Ya silakan Bang, silakan. Jadi dari mohon maaf. Karena ini kan antara Gurunda dengan Pak Pendeta harus izin dari sini.
dari sang narasumber dulu antara Pak Pendeta dan Bang Zuma. Gimana Bang Zuma? Boleh kita serahkan ke Kristen yang lain? Boleh 2-3 menit bagi dua mereka. Gak apa-apa deh. Itu tinggal 7 detik lagi tuh. Itu tinggal 7 detik lagi. Gimana? Ya habis ini. Oh, berarti habis ini ya bagi dua ya. Iya. Oke, silakan Gurunda. Kalau tidak bagi dua mereka gantian sesi berikutnya yang satu sesi berikutnya gitu. Bukan masalahnya juga. Iya, gantian. Waktu saya sekarang ya, bro ya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan hidup keagamaan, kita pun mengatakan hidup keagamaan kok, dan itu dikatakan oleh Yesus. Kalau Anda mengatakan bahasa aslinya, jangan bahasa ya, palsu lah. oke teman-teman Kristen di Indonesia, menurut pendeta ini baca bahasa aslinya, jangan terjemahan, karena terjemahannya itu salah. Oke, selesai berarti ya. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa Paulus tidak bawa agama, Yesus juga tidak bawa agama, tapi Kristen ada. Berarti ada makhluk yang membawa Kristen ini. Oke, Yesus tidak bawa Kristen. Oke, Paulus juga tidak. Oke, tapi Kristen ada. Menyembah kepada oknum yang bernama Yesus ada. Ibadah minggu ada. Tidak bersunat ada. Makan babi ada. Berarti Kristen itu ada kan? Nah, siapa yang mengadakan konsep itu? Itu yang perlu Anda jawab. Kan tadi saya sudah mengatakan ada Yesus asli. Yesus asli datang meneguhkan, melengkapi, menyempurnakan hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang Bani Israel sebut dengan hukum Taurat. Dan terbukti memang Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk melakukan hukum Taurat. Itu terbukti. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah ke hadapan imam, perlihatkan diri kalian kepada imam, lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus masih memerintahkan muridnya mempersembahkan hewan. Jelas kan? Di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setiti hukum Taurat itu batal. Benar kan? Matius 5 nomor 19, siapa yang mengajarkan untuk menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan. Benar kan? Jadi Yesus yang asli datang untuk Bani Israel, mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Benar kan? Tidak pernah dia batalkan, apalagi mati di atas pohon untuk membatalkan. Itu nggak ada. Itu ajaran dan bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Nah, kenapa ada perjanjian lama, terjemahan kitab Tanakh di dalam agama Romawi? Agama Romawi, agama yang didirikan oleh kerajaan Romawi, yaitu Katolik, yang nanti punya anak seperti Advent, Protestan itu anak-anaknya itu. Nah, kenapa ada kitabnya orang yang khusus untuk Bani Israel? Kenapa ada di agama Anda? Untuk apa itu? Kalau saya melihatnya sih itu untuk kamuflase, untuk supaya dianggap Kristen ini agama benar. Jadi jadikanlah kitabnya orang sebagai apa? Sebagai sampul, supaya ditutupi ajaran makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ternyata dia adalah bintang timur. Bintang timur itu iblis. Berarti yang Anda sembah selama ini setan. Iblis yang Anda sembah yang bernama Yesus itu, yang ngaku Yesus itu setan. Itulah bintang timur. Dalam Yesaya 14:12-15, bintang timur ini yang ingin menyamai pencipta alam semesta. Makanya tadi Anda mengatakan yang disembah Yahudi itu iblis kan? Ternyata yang disembah Kristen itulah yang setan. Ayo, bisa Anda bantah pakai data tapi ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tadi bercerita bahwa hukum Taurat, kita buka Matius 11 ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan yang menyerongnya mencoba menguasainya. Siapakah yang mau menyerong kerajaan sorga? Yaitulah sembahan-sembahan agama-agama. Mereka membentuk agama Kristen, mereka membentuk agama-agama lain, makanya supaya kerajaan sorga itu diserong. Yesus datang membawa kerajaan sorga, bukan membawa agama. Ya, ingat Bang Zumaya, saya katakan Yesus datang membawa kerajaan sorga, bukan bawa agama. Lalu dikatakan Yesus sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan yang menyerongnya mencoba menguasainya. Lalu tentang jawaban Matius 5. Iya. Tentang jawaban Matius 5.
Matius 5 yang dikatakan di sini kan diterangkan Yesus bahwa kalian kan mendengar setiap orang yang tidak melakukan hukum Taurat, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini kan diterangkan Yesus. Lalu di ayat 20-nya baca Bang Juma, maka aku berkata kepadamu, jika hidup benarmu, katanya, tidak lebih benar dari ini. Keterangan dari Matius 5 ayat 17 sampai 19. Ini Yesus sedang mengutip ayat mereka bahwa hukum Taurat itu harus dilakukan. Lalu Yesus memberi kesimpulan. Nah, disitulah mereka seperti kena tembak begitu Bang Zuma ya. Jadi harus paham konteksnya. Nah, kalau Bang Juma nggak percaya Yesus menentang hukum Taurat, baca ayat 21-nya, kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, tetapi aku, itu berarti hukum Taurat diberikan Yahweh, Yesus menyangka, tetapi aku bilang, marah saja nggak boleh, katanya. Dan itu dibuktikan Yesus tidak pernah marah. Itu Yesus konsisten, Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Jadi di terjemahan Yesaya 14 itu bukan bintang timur Bang Juma, itu adalah Hilal bin Sahar. Baca lagi Bang Juma bahasa Ibraninya, Hilal itu Bang Juma ya. Baca lagi Bang Juma itu. Jadi kalau mau baca Wahyu 22 itu baru bintang timur yang gilang gemilang. Jadi beda Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Oke, silakan cek Yesaya 14 ayat 12 bahasa Ibraninya. Oke. Jadi gini. Yang pertama tadi Anda berbicara mengenai Matius berapa tadi? Matius 5 nomor 20. Itu Anda katakan jika hidup benarmu, itu nggak ada. Anda berbicara mengenai original teks itu, kata yang ada di sana itu humon. Humon itu berbicara mengenai kepercayaan, berarti keagamaan kan? Oke, humon itu berbicara mengenai kebiasaan dalam beribadah. Berarti kepercayaan, berarti agama. Kepercayaan itu agama. Belajar lagi Pak Pendeta, ya. Kemudian yang kedua, pada intinya kemudian adalah hukum Taurat datang hanya untuk Bani Israel. Yesus diimani oleh orang Kristen, mati berarti hanya untuk orang Israel. Selesai di situ kan? Selesai. Berarti Kristen ini tidak ada lagi panduan Taurat hanya untuk Bani Israel. Harusnya perjanjian lama itu dihapus dari agama Kristen. Karena itu untuk Bani Israel, nggak ada hubungannya dengan Kristen ini. Kristen itu murni kitabnya itu perjanjian baru saja. Oke? Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesaya 14 nomor 12 ada Hilal bin Zakar, itu bukan berarti merujuk kepada bintang timur. Anda keliru, karena di situ bin Zakar itu artinya bintang fajar atau putra fajar. Anda nggak bisa kemana-mana. Putra fajar berarti putra matahari. Yesus itu diimani sebagai terang dunia, berarti dia adalah matahari. Kemudian bintang timur ini memang dikenal Lucifer. Apa buktinya? Anda baca data selanjutnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Elohim, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nomor 14-nya apa yang dikatakan? Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Lucifer, ini setan, iblis. Iblis ini ya, bintang timur ini iblis ya, jelas ya. Putra fajar ini, putra matahari, jelas itu adalah iblis. Nah, sekarang permasalahannya ada di Anda. Apakah seorang pendeta mampu menunjukkan kemudian pengakuan Yesus ketika dia berdakwah 3 tahun, dia mengatakan akulah bintang timur? Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu? Ada? Tidak akan pernah Anda temukan Yesus mengaku sebagai bintang timur, nggak ada. Kecuali sosok makhluknya datang kepada pengarang kitab mimpi atau kitab Wahyu 22 nomor 16 yang Anda bahas tadi itu. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Ah, itu siapa itu? Itu yang kita cari. Itu makhluk apa yang datang-datang mengaku bintang timur? Karena yang disebut bintang timur, putra fajar itu hanya Lucifer. Lucifer itu setan.
Berarti yang Anda sembah selama ini setan. Karena yang Anda sembah adalah bintang timur. Bintang timur sama dengan setan. Berarti Anda penyembah setan. Benarlah kata Al-Quran. Benarlah kata Yesus juga. Begitu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Gitulah. Jadi gini, Juma boleh ya. saya sedikit, Bang, Bentar Bang, sekali aja Bang, sekali aja. Jadi cuma gini ya. Jadi cuma gini. Jadi bolak-balik Bang Juma ini ingatkan Yesaya 14 ayat 12. Makanya Bang Juma besok ke LAI, lalu lempar Alkitab itu kepada LAI. Kalian ini kok terjemahkan Hilal bin Sahar ini jadi bintang timur gitu. Itu memang tulisannya Eknapal Samaim Hilal bin Sahar. Cuman datang LAI diterjemahkan bintang timur putra fajar. Jangan salahkan Yesus, salahkan LAI-nya Bang Zuma. Yesus katakan di Wahyu 22, akulah bintang timur yang gilang gemilang, bukan Hilal bin Sahar. Nah, lalu kan sudah dibilang tadi tentang hidup benar ini Bang Juma. Di situ Bang Juma, di Matius 5, di situ nggak ada berbicara humon. Coba Bang Juma buka dulu bahasa aslinya. Di situ ada nggak berbicara kepercayaan Bang Juma? Matius 5 itu Bang Juma nanti. Matius 5 ayat 20 tadi Bang Juma, ya. Kita mau lihat ya, di situ dikatakan lego garsu hoti ean me periseo su ho di kaisune. Di kaisune bukan humon Bang Juma. Jadi bukan masalah kepercayaan, di situ dikatakan righteousness, masalah hidup benarmu, bukan religion, bukan agama. Itu dia Bang Juma bedanya. Agama itu adalah suatu peraturan, suatu agama kepercayaan. Nah, yang mengikat hidup benar itu Bang Juma. Makanya kata Yesus apa Bang Juma? Jika engkau tahu berbuat benar, berbuat baik dan benar, tapi kau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Itu Bang Juma. Jadi beda Bang Juma ya, dari pengertian Yesaya 14 saja Bang Juma udah salah. Di sini juga di Matius 5 juga Bang Juma udah salah. Oke, lanjut Bang ya. Saya permisi, saya mau ada kerjaan. Terima kasih Bang Juma. Kabur. Itu pendeta. Iya, itu pendeta. Diklarifikasi kabur. Aduh. Ya, boleh saya tanggapi? Boleh ya? Silakan. Iya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu memang disebut hilal atau helale. Helale itu artinya adalah bintang. Mereka mengartikan bintang fajar atau bintang timur. Dengan kata ben itu adalah anak, dan fajar sendiri mereka sebut dengan sebutan sakar. Berarti kan putra matahari kan? Jelas kan? Gak bisa Anda bantai itu, gak bisa Anda bantah. Kalau Anda kemudian tidak paham nomor 12-nya, lanjutkan di nomor 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa ini? Bintang fajar atau bintang timur. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Wahyu 22 nomor 16, ketika dikatakan di sana akulah Yesus, dan itu betul-betul Yesus anak Maria, buktikan di mana Yesus pernah mengaku ini, dan buktikan bahwa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu Yesus anak Maria ada. Nggak akan pernah bisa Anda buktikan. Karena sejatinya, sekali lagi saya katakan, sejatinya yang Anda sembah itu adalah bintang timur. Orang Yahudi menyebut dengan sebutan Hilal bin Zakar. Makanya orang Yahudi tidak mau menganggap Kristen itu sebagai agama benar. Kristen dianggap bidat, penyembah iblis. Itu fakta. Itu fakta. Kemudian tadi yang ada di dalam Matius 5 nomor 20, ini pendeta mau kemana perginya? Di situ kata humonnya sudah sangat jelas. Kode 5216 itu humon. Humon itu artinya kepercayaan, atau biasa disebut dengan ibadah atau adat istiadat yang terkait dengan rutinitas ritual. Apaan sih pendeta? Ya, Ardiansa juga kabur juga. Jadi siapa ini yang sekarang mau diluruskan otaknya agar tidak menyembah lagi bintang timur nih? Bahaya ini, bahaya sudah bahaya.
Bang. Sini Gurunda. Assalamualaikum. Salam Masih di sini Gurunda. Tenang aja Gurunda. Bang Zuma, Bang Zuma. Iya Dinda, iya. Saya mau tanya ini. Iya, silakan. Kok di dalam Bible itu ada ayat polantas? Gimana itu? Iya bang, betul bang, ada bang. Iya bang. Iya. Saya bacakan ya. Iya, Berikanlah silakan. bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik. Ini Samsat ini, Bim. Ya, ini jalan terus. Hai anak darah, kembalilah ke kotamu. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Bahaya ini. Hai anak perempuan yang tidak taat, sebab ini gimana bang ini? Astagfirullahaladzim. Ya Kita Allah. sapa dulu Andreas. Andreas kita Ayat sapa. polantas gini Saudara gimana? Kristen. Bang Andreas Kristen Muslim, Bang Andreas. Beliau itu Kristen yang Udah syahadat iya, udah terang. Udah syahadat kemarin. Julopati Kristen. Julopati. Selamat siang abang-abang semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Ya, Assalamualaikum. Gak usah takut. Assalamualaikum aja. Oh ya, sorry. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julopati Kristen ya. Bang Zuma, nanti Islam banget. Jadi begini bang, nanti malam ini kebetulan pacar saya mau ikut live, tapi saya nggak tahu Bang Zuma ada waktu nggak nanti malam. Tapi kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa bang, mungkin sama yang lain saja. iya, bisa. Susah sekali bang, saya mau membujuk dia bang untuk live bang, aduh susah sekali. Dan hari ini dia cuma bilang saya mau diskusi 20 menit aja nggak lebih. Dan saya minta tolong bang,